Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaila Lisma Fauranil Aini. Saya akan menyampaikan materi tentang Islam masuk ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara memiliki sejarah yang panjang. Satu diantaranya mengenai interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara yang kemudian memeluk Islam. Pada abad ke-7, Islam sudah masuk ke Kepulauan Indonesia secara damai, namun baru berkembang pada abad ke-13 sejalan dengan mundurnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia dan ramainya pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat di Indonesia. Ada beberapa pendapat mengenai proses masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia. Yang pertama, menurut P. Jinapel, C. Snokul-Gronje, dan J.P. Mokweta. Menurut sarjana-sarjana dari Barat, kebanyakan dari Belanda, bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi dan berasal dari Gujarat. Menurut P. Jinapel, orang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan kemudian berdagang ke dunia timur. Pendapat P. Jinapel ini didukung oleh C. Snokul-Gronje dan J.P. Mokweta. Pada argumen ini didasarkan oleh batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang meninggal pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Yang kedua, menurut Husein Jayadiningrat. Menurut Husein, Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia, Iran sekarang. Pendapat Husein didasarkan pada kesamaan tradisi dan budaya yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut seperti merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan di Bengkulu. Yang tiga, ada Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut Hamka, Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses tersebut berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah. Pendapat Hamka didasarkan oleh sebagian besar orang Indonesia memeluk Islam bermazhab Syafi'i, seperti kebanyakan dianut oleh penduduk Mesir. Ada Anthony H. Jones. Menurut Anthony, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir, kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Kaum tersebut biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan motivasi pengembangan agama Islam. Yang kelima, ada Setibjo Yudhya Suparto berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu makam raja Islam di Samudra Pasai yang nisannya menggunakan batu dari Gujarat, India. Yang keenam, ada Alwi Shihab. Alwi Shihab berpendapat bahwa pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi, yang dibawa oleh pedagang Arab yang masuk ke Cina melalui jalur barat. Teori tersebut didasarkan pada berita Cina pada masa dinasti Tiang yang menyatakan adanya perkampungan Arab di Cina. Jadi, jalur awal penyebaran Islam di Indonesia menurut Alwi Shihab bukan berasal dari jalur India, Arab, dan Persia, melainkan dari Arab langsung. Pendapat tersebut tidak mengada-ngada, tetapi saling melengkapi. Islamisasi yang ada di Kepulauan Indonesia merupakan hal yang kompleks. Hingga sampai sekarang prosesnya masih terus berjalan. Pasai dan Malaka merupakan tempat tongkat estafet Islamisasi dimulai. Pengaruh Pasai kemudian diwarisi Aceh Darussalam. Sedangkan Johor tidak pernah bisa melupakan jasa dinasti Palembang yang pernah berjaya dan mengislamkan Malaka. Demikian pula Sulu dan Mindanao akan selalu mengingat Johor
sebagai pengirim Islam ke wilayahnya. Sementara itu, Minangkabau akan selalu mengingat Malaka sebagai pengirim Islam ke wilayahnya dan tidak akan pernah melupakan Aceh sebagai peletak dasar tradisi surau di Ulakan. Sebaliknya, Pahang akan selalu mengingat pendatang dari Minangkabau yang telah membawa Islam. Dalam tradisi Luwu dan Gowatalo, peranan perantau dan penyair agama Islam dari Minangkabau akan selalu diingat. Pada pertengahan abad ke-15, ibu kota Champa jatuh ke tangan Vietnam yang datang dari utara. Champa dalam kenangan historia Jawa selalu diingat dalam hal kaitannya dengan Islamisasi. Nah, penyampaian materi sudah selesai. Bila ada yang kurang dipahami dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan dari Susila Gina mengenai apa yang dimaksud dengan tradisi tabot. Upacara tabot atau tabuik merupakan sebuah tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara ini digelar pada hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniawati. Saya bertanya, kesamaan budaya dan tradisi apa lagi selain merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci? Selanjutnya, pertanyaan dari Nia Kurniawati tentang kesamaan tradisi dan budaya apa lagi selain merayakan 10 Muharram dan hari Asyura sebagai hari suci, yaitu kesamaan ajaran Wahdatul Wujud Hamzah Mansuri dan Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Persia Al-Halaj 922 Masehi. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan materi yang saya sampaikan, dan untuk pertanyaan-pertanyaannya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.